warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Rekan-rekanku penjuru tanah air, perkenalkan kami dari UKM Yurid Universitas Sriwijaya dengan saya Haida Maikari selaku pembicara pertama yang berdiri pada posisi pro. Saya Adi Budi Purnomo sebagai pembicara kedua dan berada pada posisi kontra. Dan saya Anissa Jauzia sebagai pembicara ketiga. Kami di sini akan membahas mosi perdebatan mengenai Dewan ini menyesalkan tingginya kriminalitas akibat tekanan sosial dan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Kami berharap argumentasi serta solusi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Selamat menyaksikan. Perjuanganku akan lebih mudah karena melawan penjajah. Namun perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Insinyur Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haida Maikari, berdiri pada posisi pro yang mendukung mosi pada kali ini. Adapun poin-poin yang akan saya sampaikan adalah landasan yuridis, latar belakang, status quo, definisi, urgensi, argumentasi, serta solusi. Adapun landasan yuridis yang kami sampaikan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Adapun latar belakang mengapa mosi ini ada adalah dengan adanya pandemi, maka pemerintah Indonesia memberlakukan namanya PSBB. PSBB ini memberikan efek domino pada aspek-aspek lain seperti sosial dan ekonomi karena kebanyakan orang kehilangan pekerjaan dan juga akibat adanya desakan dan gesekan yang terjadi di masyarakat karena meningkatnya jumlah pengangguran. Adapun status quo-nya adalah ada peningkatan kasus kriminalitas dari adanya pandemi dan sebelum adanya pandemi. Pada sebelum adanya pandemi, jumlah kasus pada Februari 2020 berjumlah 17.411 kasus, sedangkan pada Maret 2020 kasusnya bertambah menjadi 20.845 kasus. Artinya ini mengalami peningkatan 19,72% menurut data dari Polri. Adapun definisi mengenai mosi kali ini adalah Dewan ini menyesalkan perbuatan yang merugikan orang lain akibat dari paksaan masyarakat untuk mengendalikan tingkah laku individu dan juga akibat tekanan dari ketidakstabilan ekonomi. Adapun urgensi, mengapa kami setuju pada mosi kali ini adalah adanya peningkatan kasus kriminalitas itu berbanding lurus dengan lamanya waktu adanya pandemi COVID-19. Dikutip dari Metro TV News, pada minggu 23 dan 24 pada tahun 2020 terjadi lonjakan kasus kriminalitas, terutama pada bidang pencurian, penggelapan, dan juga pencurian sepeda motor. Adapun argumentasi yang kami bawakan untuk mendukung mosi kali ini ada dua. Yang pertama adalah di masa pandemi ini dapat menyebabkan meningkatnya angka pengangguran yang memicu tindak kriminalitas. Yang kedua adalah struktur sosial di masa pandemi dapat menyebabkan mereka ke dalam suatu anomi. Yang pertama adalah dengan adanya pandemi dapat meningkatkan pengangguran yang berakhir pada kriminalitas. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya PSBB memberikan efek domino kepada seluruh lapisan sektor termasuk ekonomi, seperti pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan meningkatnya pengangguran. Seperti yang dilansir dari Kemenker pada tanggal 27 Mei 2020 menyatakan bahwa 3,6 juta PHK dan tenaga kerja di PHK dan dirumahkan akibat pandemi COVID-19. Tentunya kita menyadari bahwa dengan adanya PHK dan dirumahkan ini, para tenaga kerja kehilangan pekerjaan, sedangkan mereka tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hingga akhirnya desakan ekonomi inilah dan ketidakstabilan inilah dapat menyebabkan mereka melakukan tindak kriminalitas. Dan juga untuk struktur sosial dalam kondisi pandemi membuat mereka ke dalam suatu anomi. Menurut Robert Camerton, ini adalah suatu situasi
di mana terdapat ketegangan dan ketidakadilan dalam struktur sosial yang membuat individu mengalami tekanan dan akhirnya melakukan tindak kriminalitas. Terutama ini terjadi pada masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Akhirnya hal ini memicu terjadinya kriminalitas. Maka dari itu, kami dari tim Pro memberikan alternatif solusi untuk dijadikan pertimbangan dalam penyelesaian masalah, yaitu memperkuat jaring pengaman sosial. Seperti yang kita tahu, pemerintah memang tengah gencar-gencarnya memberikan bantuan kepada masyarakat. Namun, tentu saja di sini masih memiliki kekurangan baik dalam hal kebijakan fiskal maupun data. Maka di sini peran seluruh elemen masyarakat untuk saling membantu dan membahu. Bantuan dari pemerintah tentu tidaklah cukup jika tidak ada rasa kepedulian dan saling cinta di antara sesama masyarakat. Dengan menumbuhkan rasa cinta sesama masyarakat, tentu ini akan menyebabkan berkurangnya resiko kriminalitas dan juga dengan mengembangkan potensi keunikan suatu daerah sehingga nanti bisa merekrut tenaga kerja bagi mereka yang terdampak corona. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Adi Budi Purnomo sebagai pihak kontra yang tidak menyetujui mosi pada hari ini, yaitu Dewan ini menyesalkan tingginya kriminalitas akibat tekanan sosial dan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Saya akan membawakan definisi, latar belakang, status quo, dan argumentasi mengapa kami tidak menyetujui mosi pada hari ini. Dan nantinya saya akan memberikan beberapa solusi yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan. Memasuki definisi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh pembicara dari pihak pro, dapat kita pahami bersama bahwa Dewan ini menyesalkan tingginya tindak kejahatan yang melanggar hukum akibat ketidaksesuaian antara kebutuhan dan kondisi masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Adapun latar belakang dan status quo, mengapa kami tidak menyetujui mosi pada hari ini adalah pemerintah telah memberikan banyak bantuan kepada masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhan di masa pandemi. Bantuan yang diberikan pun berupa bantuan sembako, uang tunai, listrik gratis, dan lain sebagainya. Pemerintah pun telah mengambil kebijakan berupa penerapan new normal agar masyarakat dapat beraktivitas normal dengan tetap memprioritaskan protokol kesehatan. Dari banyak kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah, kami yakini dapat meminimalisir tekanan ekonomi dan sosial di masyarakat, dan kami merasa bahwa tidak ada korelasi yang jelas antara peningkatan kriminalitas dengan tekanan ekonomi dan sosial di masa pandemi. Adapun poin argumentasi mengapa kami tidak menyetujui mosi pada hari ini adalah yang pertama, kasus kriminal yang terjadi bukanlah serta-merta karena adanya tekanan ekonomi dan sosial yang ada di masyarakat, melainkan karena adanya kondisi lingkungan yang sepi karena masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah selama pandemi. Kondisi inilah yang menjadi celah bagi para pelaku untuk menjalankan aksi kriminalitas. Lalu poin argumentasi yang kedua adalah saat ini pemerintah telah memberikan banyak bantuan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di masa pandemi. Bantuan tersebut berupa pemberian sembako, di mana masyarakat mendapatkan sembako senilai Rp600.000 per bulannya. Lalu ada bantuan sosial tunai dan bantuan langsung tunai dari desa, di mana masyarakat akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp600.000 per bulan. Lalu ada program listrik gratis, di mana insentif ini berupa pembebasan tagihan, diskon listrik, dan pemotongan biaya minimum. Selain memperluas jangkauan pelanggan, insentif ini pun diperpanjang hingga Desember 2020. Selanjutnya ada bantuan dari program Kartu Prakerja, subsidi gaji karyawan, dan BLT usaha mikro kecil. Selanjutnya, poin argumentasi yang ketiga adalah saat ini masyarakat sudah memiliki kesadaran sosial yang tinggi kepada para tetangganya, dan seringkali kita temui masyarakat di lingkungan kecil saling membantu tetangganya yang ada di lingkungan tersebut. Bantuan yang diberikan pun berupa bantuan material dan juga bantuan moral, di mana bantuan material ini berupa uang, sembako, dan lain sebagainya. Dan bantuan moral ini berupa dukungan atau support dan juga dengan tidak mengucilkannya di lingkungan sekitar. Dan poin argumentasi yang terakhir adalah peningkatan kriminalitas yang terjadi hanyalah terjadi di kota-kota besar atau kota yang memasuki zona merah, di mana sebelumnya memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi dan harus terjadi penurunan aktivitas ekonomi yang drastis karena adanya pandemi. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa tidak seluruh wilayah di Indonesia masuk ke dalam zona merah. Banyak wilayah di Indonesia yang masuk ke zona hijau
dan aktivitas ekonomi mereka berjalan dengan lancar dan tidak ada ruang-ruang atau tempat yang menjadi sepi dan menjadi tempat untuk menjalankan aksi kriminalitas. Adapun solusi yang kami tawarkan, yang pertama adalah dengan kembali melakukan kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya dengan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dan solusi yang kedua yang kami tawarkan adalah dengan peningkatan pengamanan di lokasi-lokasi yang berpotensi terjadi aksi kriminalitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti dua sisi uang koin, begitu pula kehidupan manusia yang memiliki banyak perspektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Juzia sebagai pembicara ketiga yang akan menyampaikan konklusi pada perdebatan kali ini dengan mosi. Dewan ini menyesalkan tingginya kriminalitas sebagai akibat tekanan sosial dan ekonomi pada masa pandemi COVID-19. Pertama, ada latar belakang dan status quo yang menjadi alasan pihak pro mendukung mosi adalah adanya PSBB yang menimbulkan dampak pengangguran yang berujung pada peningkatan jumlah kriminalitas sebesar 19,72% menurut data Polri. Adapun latar belakang dan status quo yang dimiliki oleh pihak kontra adalah 1. Pemerintah telah membuat banyak kebijakan berupa bantuan ekonomi dan telah memberlakukan new normal sehingga masyarakat dapat beraktivitas secara normal dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, pihak kontra berpendapat tidak adanya korelasi antara meningkatnya jumlah kriminalitas akibat tekanan sosial dan ekonomi dikarenakan telah banyaknya kebijakan-kebijakan telah dibuat oleh pemerintah tadi. Selanjutnya adalah poin-poin pendukung argumentasi dari pihak pro. 1. Kemenkes menyampaikan ada 3,6 juta kriteria pekerja formal yang telah dirumahkan dan setelah adanya pandemi terjadi peningkatan jumlah pengangguran sebesar 1,7 juta lebih. Yang kedua, struktur sosial dalam masyarakat setelah adanya pandemi memaksa mereka untuk tetap bertahan hidup dalam kondisi seperti sekarang, di mana masyarakat mengalami ketegangan dan ketidakstabilan yang mendorong mereka melakukan aksi kriminalitas. Adapun pihak kontra memiliki 4 poin argumentasi. 1. Kasus kriminalitas dalam masyarakat tidak serta-merta diakibatkan karena tekanan sosial dan ekonomi pada masa pandemi, melainkan karena adanya kesempatan-kesempatan yang terjadi di daerah sepi yang tidak ada aktivitas masyarakat. Yang kedua, telah banyak kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah ataupun lembaga non-pemerintah seperti bantuan tunai, sembako ataupun listrik gratis. Yang ketiga, masyarakat sudah memiliki kesadaran sosial yang tinggi di mana mereka menolong masyarakat yang terdampak berupa bantuan material ataupun bantuan moral. Dan yang keempat adalah kriminalitas biasanya terjadi di daerah-daerah yang berzona merah ataupun di daerah kota-kota besar. Sedangkan di beberapa wilayah di Indonesia yang berzona hijau, masyarakat tetap mampu beraktivitas secara normal. Pihak pro menawarkan 2 solusi untuk menangani peningkatan jumlah kriminalitas ini, yaitu pertama, melakukan pemberdayaan masyarakat dengan menggali potensi daerahnya masing-masing, dan yang kedua, memperkuat jaminan pengamanan sosial. Adapun solusi yang ditawarkan oleh pihak kontra adalah 1. Meneruskan kebijakan yang telah dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Yang kedua, peningkatan pengamanan pada tempat-tempat yang berpotensi terjadinya aksi kriminalitas. Begitulah konklusi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.